OSF yang terkasih, renungan untuk hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku terkasih, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan buah yang baik menandakan bahwa pohon itu baik adanya. Baik buruknya buah sangat tergantung dari kesehatan pohon itu sendiri. Kalau mau buah yang baik, pohonnya juga harus dirawat dengan baik. Itulah yang diwartakan oleh Yesus dalam Injilnya hari ini. Pohon kebaikan dan buah-buahnya adalah sama-sama berkat yang berasal dari Allah sendiri. Semua ciptaan Tuhan menginginkan segala sesuatu menjadi pohon dan buah-buah kehidupan yang baik. Supaya buah-buah menjadi baik, pohon-pohon harus dirawat. Pohon kebaikan yang adalah diri kita, komunitas kita, masyarakat kita perlu dirawat dan dijaga sebaik-baiknya. Tujuannya jelas, yaitu supaya kita dapat menghasilkan buah-buah baik dalam bentuk pemikiran, gagasan, kata-kata, tindakan, serta perbuatan-perbuatan baik. Mari kita pangkas dahan-dahan kering kesombongan kita. Kita gemburkan tanah gersang rasa nyaman kita. Kita siangi rumput-rumput kasak kusuk tak berujung pangkal kejelasan. Dan kita pupuki tanah tak bergizi sikap arogan kita. Salah satu alat ampuh untuk merawat pohon kebaikan adalah hidup doa, berdoa. Berdoa adalah persatuan, persekutuan dengan Tuhan, penyerahan diri, memuji, memohon, dan bersyukur. Bentuknya dapat bermacam-macam. Misalnya dapat berdoa secara pribadi atau bersama-sama di gereja, lingkungan, atau kelompok-kelompok kategorial. Doa-doa gereja yang begitu banyak dan bervariatif dapat berbentuk doa berkala, ekaristi, dan sakramen-sakramen gereja lainnya, devosi-devosi, novena, jalan salib, rosario, dan lain sebagainya. Membaca firman Tuhan dalam kitab suci adalah juga sebuah doa yang jitu. Membaca
merenungkan dan melaksanakan isi firman itu tentu saja akan menyuburkan pohon-pohon kebaikan. Tentang pentingnya hidup doa, Ibu Magdalena Daman berkata, doa harus merupakan kunci untuk membuka hasanah rahmat Allah. Semakin kuat dan kokoh kunci tersebut, semakin berlimpah dan besar rahmat yang akan diterima. Tanpa doa tidak ada kesempurnaan, tidak ada kehidupan rohani yang subur. Kelimpahan rahmat yang dihasilkan dari doa dapat menyuburkan pohon-pohon kebaikan, yakni diri kita, untuk mengeluarkan buah-buah yang baik, berpikir positif, meneguhkan, menenangkan, dan membangkitkan semangat bagi yang sedang terpuruk karena aneka beban hidup. Kita sabar mengampuni, kita berbagi rezeki meski sedikit, rela mendengarkan dengan telinga dan hati. Semoga kita semakin rajin dan setia merawat pohon kebaikan, merawat hidup kita agar dapat menghasilkan buah-buah yang baik, yakni berkat yang berlimpah. Salam sehat, Deus Providebit, Tuhan akan menyelenggarakan.